Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini, yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Atong belokok kamu ma nasa hajahaton, dohot nasa akal, dohot pangiburuan, nang panihayon. Saudara-saudara, menjadi pengikut Kristus harus mampu untuk terus memperbaharui diri setiap saat, meniru keteladanan yang telah dilakukan Kristus, dan itu dapat disaksikan orang banyak dan para muridnya saat berada dalam dunia ini. Dengan keteladanan ini mengajak setiap orang untuk menjadikan Kristus sumber keteladanan dan berupaya secara terus-menerus mengarah kepada kesempurnaan. Dalam Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Jika firman Tuhan berkata, "Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah." Pesannya adalah berupa perintah untuk membuang segala kejahatan. Segala kejahatan yang dimaksud adalah semua jenis atau bentuk kejahatan dan turunannya, dan termasuk di dalamnya yang sering terjadi dalam pribadi setiap orang, dan termasuk juga orang-orang yang telah percaya atau orang yang beriman sekalipun, yakni tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Semuanya ini berasal dari hati, dan prakteknya bisa melalui kata-kata ataupun tindakan untuk melakukan praktek kejahatan. Tidak jarang kita lihat berbicara atau berkata-kata yang membuat orang lain jadi down, tenggelam, dan jatuh. Fitnah bisa diungkapkan secara lisan, atau di zaman sekarang ini dengan penguasaan media sosial secara bebas, fitnah dalam bentuk tulisan yang dapat melukai atau menyakiti dan merugikan orang lain. Media ini menjadi tempat pelampiasan kata-kata menjatuhkan seseorang, dan berita ini belum tentu menjadi suatu kebenaran, akan tetapi dengan hitungan detik telah menyebar ke mana-mana. Tipu muslihat dapat kita gambarkan dengan jebakan atau perangkap, yaitu sebuah tipu daya untuk memperdaya orang lain. Jebakan ini dilakukan agar orang lain dapat ditinggalkan, diasingkan dengan berbagai cara, sehingga maksud dan niat-niat yang jahat itu dapat terpuaskan, tidak peduli dengan apa yang diperbuatnya itu adalah merupakan dosa yang besar.
Jika kita membaca dalam kitab Mazmur pasal 141 ayat 9 sampai dengan ayat 10, lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jala mereka, tetapi aku melangkah lalu. Inilah merupakan satu keyakinan dan penyerahan hidup pemazmur, di mana dalam keyakinannya ada Tuhan yang selalu melindunginya dari jerat orang lain. Bahkan dengan yakin bahwa Tuhan akan adil memberi hukuman kepada setiap orang yang merencanakan kejahatan kepada orang lain. Saudaraku, bentuk kejahatan dalam bentuk kemunafikan ini pun sering terjadi dalam kehidupan. Pada dasarnya kemunafikan adalah tindakan seseorang yang menyatakan dirinya orang percaya, apalagi pengikut Kristus, namun nyatanya dalam sikapnya, kata-katanya, pikirannya, bahkan hatinya berseberangan dengan penyataan dirinya sebagai orang-orang percaya. Dalam bahasa aslinya jika diterjemahkan, seseorang yang mengenakan topeng, seseorang yang berpura-pura. Yesaya 29 ayat 13 dikatakan, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Tuhan Yesus juga dengan keras menegur orang-orang yang munafik. Matius 23 ayat 27 dikatakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Ayat 33 dikatakan, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Tuhan Yesus juga membahas bentuk kemunafikan lain pada khotbah di bukit. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Matius 7 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Tuhan Yesus mau mengajar kita untuk tidak menyombongkan diri atau terlalu yakin atas kebaikan diri sendiri sehingga merendahkan orang lain dari posisi yang benar. Saudara-saudara, bentuk kejahatan dalam bentuk kedengkian ini pun sering terjadi. Kedengkian ini sering muncul oleh karena kecemburuan, perasaan kesal, yang pasti mereka memendam sifat kedengkian ini, dan itu akan meracuni pikiran kita. Banyak orang menganggap diri penting dan membangkitkan persaingan dengan orang lain. Ini akan membangkitkan sifat kedengkian itu muncul. Saudara-saudara, penangkal yang ampuh untuk menghindari kedengkian ini
Kita baca dalam 1 Petrus 1 ayat 22. Setelah kamu memurnikan jiwamu melalui ketaatanmu kepada kebenaran, sehingga menghasilkan kasih sayang persaudaraan yang tidak munafik, kasihilah satu sama lain dengan sungguh-sungguh dari hati. Saudara-saudara, hidup orang Kristen yang sesungguhnya adalah yang terus bertumbuh dan menjadi dewasa dalam iman, dan ini akan memampukan kita untuk membuang segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dosa-dosa seperti ini jika tidak dibuang akan mengganggu hubungan kita dengan sesama dan hubungan kita dengan Tuhan. Firman Tuhan menjadi sumber hikmat agar tetap hidup kita kudus. Firman Tuhan itulah yang menjadi sumber petunjuk agar mampu menghadapi segala kejahatan. Dan firman Tuhan yang selalu kita dengarlah yang mampu untuk memperbaharui hidup kita selalu. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di surga atas firman Tuhan yang telah kami dengar. Biarlah kiranya di dalam mendengarkan firman Tuhan itu kami beroleh kekuatan yang baru, memperoleh hikmat, sehingga kami di dalam menjalani hidup kami untuk satu hari ini kami selalu berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang selalu menjaga hati, pikiran, kata-kata maupun perbuatan kami selalu berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya dengan mendengarkan firman Tuhan itu akan memberikan pertumbuhan dan memberikan hikmat, sehingga kami dapat berhikmat untuk membedakan mana yang baik dan tidak. Perbuatan-perbuatan yang selalu berkenan di hadapan Tuhan itu akan membuat kami untuk hidup selalu kudus. Bapa yang di surga, kiranya firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini menguatkan kami untuk hidup kami satu hari ini. Berkatilah firman-Mu sehingga firman-Mu itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Berkati kami dalam keluarga kami, berkati juga pekerjaan-pekerjaan kami satu hari ini. Berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.